sekarang pimpin doa dulu. Bersiap. Siap. Duduk yang rapi. Sudah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah baca doa. Semoga pembelajaran kita hari ini akan bermanfaat dan bermakna untuk anak-anak semua. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, untuk hari ini adakah yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, coba kelas siapa kita? 5B. Siapa kita? 5B. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Pintar sekali. Pintar buat kita semua. Hebat anak-anak. Walaupun kita hari ini masuk siang, tapi anak-anak sungguh hebat karena anak-anak tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya pembelajaran. Nah sekarang kita coba masih ingat dengan lagu Profil Pelajar Pancasila? Masih. Coba 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, satu kali lagi yang kompak ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Hebat. Nah, anak-anak, profil pelajar Pancasila kita untuk pembelajaran hari ini adalah pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah bergotong royong dan kreatif dan juga mandiri. Nah, untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air, mari anak-anak kita menyanyikan dulu lagu 17 Agustus. Oke, kedengaran suaranya? Oke, kita nyanyi bareng-bareng lagi ya. Oke, tadi itu kita mulai dari awal. Oke. Semuanya nyanyi bersama-sama ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa.
itu yang ditentukan adalah yang sampai duluan ke garis finish. Berarti dia harus lebih cepat. Apakah jaraknya sama? Tidak. Coba kalau balap karung dari start ke finish sama nggak? Sama. Yang beda adalah siapa yang lebih cepat. Pintar. Nah, anak-anak, hari ini Bu Guru akan membahas materi tentang kecepatan. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, siswa dapat mendiferensiasikan perbedaan jarak dan waktu. Kemudian, siswa dapat menguraikan cara menghitung kecepatan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa sih perbedaan antara jarak dan waktu. Apa sih, bagaimana sih cara menghitung kecepatan itu bagaimana sih? Nah, dua hal ini yang akan kita pelajari hari ini. Selain itu nanti juga anak-anak akan melakukan kegiatan simulasi keluar untuk mengetahui kira-kira setiap anak itu waktu larinya itu sama atau tidak. Jaraknya sama tapi waktu sampai ke garis finishnya itu sama atau tidak. Nah, nanti ada kegiatan simulasi keluar kelas seperti itu. Oke anak-anak, coba ini pada semangat nggak? Semangat ya. Pada semangat semuanya? Coba mana semangatmu? Ini semangatku. Nah ya, selanjutnya. Oke, tadi pertanyaannya sudah kita jawab. Ya, bersama-sama kita ulangi lagi. Pernahkah anak-anak mengikuti lomba ketika kemerdekaan? Nah, tadi lomba apa aja? Bu Guru lomba balap karung, lomba masukin botol ke masukin paku ke dalam botol, terus apa lagi lomba makan kerupuk, lomba balap karung dan sebagainya. Nah, bagaimana cara menentukan pemenang pada lomba balap karung? Gimana cara menentukan dia pemenangnya tadi? Siapa yang lebih dulu sampai ke garis finish? Siapa yang lebih cepat? Selanjutnya, mengapa setiap siswa berbeda waktu tempuhnya ketika sampai ke garis finish? Karena beda. Pintar Rido, karena beda. Setiap orang memiliki perbedaan kecepatan. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini anak-anak. Ya, apa sih jarak itu? Apa sih waktu? Apa hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan? Nah, itu akan kita bahas hari ini ya. Jadi anak-anak, ada 3 hal penting dalam pembelajaran kita hari ini. Ya udah, baca dulu apa ini? Jarak, kemudian waktu, terus kecepatan. Nah, 3 hal ini anak-anak, 3 hal ini yang akan kita bahas, kita tuntaskan pada pembelajaran hari ini. Sudah siap belajar? Sudah siap. Oke, sebelumnya anak-anak, Bu Guru mau tanya, apa satuan waktu? Detik, menit, jam. Detik, menit, jam. 1 jam berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. Nah, nanti satuan jam itu satuan waktu itu dipakai untuk menghitung waktu nanti dalam kecepatan. Selanjutnya, satuan panjang yang kalian ingat apa aja? Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Pintar ya. Nah, itu kan sebelumnya anak-anak sudah pernah pelajari ya. Jadi hari ini pasti anak-anak bisa belajar itu semua ya. Oke, selanjutnya Bu Guru mau anak-anak menyimak video ini dulu. Dengar suaranya, Kak? Dengar.
Rani 5 menit. Pertanyaannya, siapa yang menjadi juara lomba lari? Rudi. Kenapa alasannya Rudi? Lebih cepat waktunya dibandingkan Rani dan Rani. Pinter. Jadi dari masalah ini ternyata yang menjadi juara lomba lari itu adalah Rudi, karena Rudi lebih cepat sampai ke garis finish dibandingkan Doni dan Rani. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang nih. Dari gambar ini anak-anak, nih gambar ini ada rumah, ada jalanan, lintasan, ada orang yang berjalan. Yang mana yang disebut dengan jarak? Jarak itu yang mana? Jalanan. Pinter. Apa, Yusuf? Jalanan. Jalanannya. Ini jalanan ini adalah namanya jarak. Lintasan yang dilalui dari benda satu ke sampai ke tempat tujuan. Sekarang coba Bu Guru mau Arya sama Satria maju ke depan. Coba Arya dan Satria maju ke depan. Nah, coba Arya dan Satria lari dari meja Bu Guru sampai ke pintu. Coba 1, 2, 3. Ya, stop. Nah, terima kasih Arya dan Satria. Nah, menurut teman-teman, menurut anak-anak semua, yang mana yang dikatakan jarak dari meja menuju pintu? Nah, dari meja menuju pintu ini adalah namanya jarak atau lintasan. Paham? Nah, berarti ini yang disebut dengan jarak adalah jalanannya, Bu. Ini adalah suatu lintasan. Selanjutnya, nah ini adalah satuan jarak. Ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalau naik, dia dibagi 10. Kalau turun, dikali 10. Ya. 1 kilometer ada berapa hektometer? 10. 1 kilometer berapa meter? 1000. Pintar. Selanjutnya, satuan waktu. Tadi Guru udah jelasin bahwa satuan waktunya itu apa tadi? Detik, menit, dan jam. 1 jam berapa menit tadi? 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 hari. Nah, sekarang coba baca yang kencang. Siapa yang mau baca? Ya, boleh Talita. Apa itu waktu tempuh, Talita? Waktu tempuh adalah lamanya suatu benda dari titik satu ke titik lainnya. Nah, jadi waktu tempuh itu tadi kalau jarak itu adalah lintasan. Kalau waktu tempuh itu adalah lamanya suatu benda dari titik satu ke titik lainnya. Nah, lanjut. Jadi apa sih perbedaan dari jarak dan waktu? Coba baca bersama-sama. Jarak adalah sebuah lintasan yang dilalui dengan waktu Nah, anak-anak sudah bisa bedakan? Kalau jarak itu adalah lintasan. Lintasan yang mau kita lalui. Kalau waktu itu adalah lama berlangsungnya. Jadi lamanya kita untuk mencapai tujuan. Paham? Paham tidak? Paham. Coba baca sekali lagi yang kenceng. Satria, apa itu perbedaan jarak dan waktu? Ayo baca. Jarak adalah suatu lintasan yang dilalui. Sedangkan waktu adalah lama berlangsungnya suatu kejadian. pintar. Sudah paham anak-anak? Paham nggak? Paham. Jadi anak-anak sudah bisa bedakan apa sih itu jarak itu, apa sih waktu itu, gitu ya. Kalau jarak adalah sebuah lintasan. Lintasan tadi kalau Arya dan Satria itu dari meja ke pintu. Nah, antara meja dan pintu ini adalah namanya sebuah lintasan. Selanjutnya,
kelompok 2, kelompok 3. Nah, di kelompok ini nanti Bu Guru akan membagikan LKPD kayak contoh di depan ini ya. Oke, Bu Guru akan membagikan LKPD-nya. Tolong dibantu Kalita, tolong dibagikan saya teman-teman semuanya. Dibagikan tolong ya. Ya, tolong dibagikan Kalita. Di sini ada LKPD. Ya, LKPD ini adalah lembar kerja yang harus anak-anak isi ketika nanti sedang melakukan simulasi. Seperti itu. Ya. Sudah didapatkan semuanya? Oke, yang pertama ada yang namanya lembar ini nih. Pengamatan jarak. Jadi nanti anak-anak ketika di luar, anak-anak akan membuat lintasan dulu jaraknya. Ya, jaraknya nanti kita tentukan bersama-sama. Anak-anak sudah bawa kan alat-alatnya seperti meteran dan juga stopwatch yang ada di HP. Nah, nanti anak-anak itu tugasnya mengamati. Jadi ada satu anak yang nyatet, ya, ada satu anak yang memegang stopwatch-nya. Jadi setiap anak itu larinya berapa detik sampai ke garis finish. Sudah paham semuanya? Sudah siap untuk belajar di luar kelas? Sudah siap? Oke, sudah siap. Oke, selanjutnya kita pakai kelompok ya. Terus kita sama-sama keluar. Kita simulasi di luar, mau di luar lapangan atau di luar sinar yang di lapangan. Oke. Yang bawa HP untuk buat stopwatch-nya boleh dibawa, saya hitung berapa detik temennya nanti lari dari jarak start ke finish ya. HP-nya dibawa aja karena kita mau meninggalkan kelas kan. Bawa pensilnya juga, semuanya dibawa. Itu importannya bisa jadi ya, boleh dibawa. Anak-anak kita keluar dulu untuk simulasi di luar kelas ya.
Mohon maaf, berapa sih waktu yang diperlukan untuk lari dengan jarak yang sudah kita tentukan? Capek nggak? Nah, kita sambil duduk dulu, sambil relax dulu ya. Oke, anak-anak tadi sudah dapat datanya. Apakah setiap anak itu waktunya sama? Tidak. Jaraknya sama nggak? Jaraknya sama tapi waktunya berbeda. Oke, selanjutnya. Selanjutnya anak-anak. Rindo, dia namanya Rindo. Oke, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendapatkan data ketika simulasi di luar, data bahwa setiap siswa itu memiliki waktu yang berbeda, namun jaraknya sama. Dari data itu sudah bisa kita tentukan sebenarnya siapa sih yang larinya paling cepat. Namun, tahukah anak-anak bahwa ada rumus cara untuk menghitung kecepatan. Jadi ada rumusnya. Ya. Nah, di sini Bu Erlina punya segitiga ajaib. Ya. Segitiga ajaib seperti ini. Ya, segitiga ajaib. Ini adalah segitiga ajaib supaya anak-anak mudah untuk menghafal rumus dari kecepatan. Rumus kecepatan itu bisa kita sederhanakan atau untuk memudahkan anak-anak untuk mengingat dengan menggunakan segitiga kecepatan atau segitiga ajaib. J ini adalah jarak. WK ini kecepatan. W ini waktu. Jadi jarak, kecepatan dan waktu. Ingatnya adalah JKW. JKW. Ingat ya? JKW, jarak, kecepatan dan waktu. Kalau misalnya di dalam sebuah pertanyaan, Bu, berapa sih kecepatan? Nah, sekarang kan nanti anak-anak akan menghitung nih kecepatan setiap anak itu berapa. Tadi udah ditentukan jarak dan waktunya. Berapa sih kecepatan? Anak-anak untuk mengetahui rumusnya tinggal ditutup aja. Yang ditanya misalnya kecepatan, K-nya ditutup. K-nya ditutup, berarti tinggal J sama W. Kalau dari seperti ini, saling bertolak belakang ini namanya dibagi. Berarti rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Paham? Kalau misalnya Bu yang ditanyanya jarak. Yang ditanyanya jarak, berarti J-nya ditutup. Berarti kalau berhadapan gini, namanya dikali. Berarti rumus jarak itu adalah kecepatan dikali waktu. Paham? Kalau saling bertolak belakang atau atas bawah itu dibagi. Contohnya, Bu, yang ditanya adalah waktunya, Bu. Kalau waktu berarti rumusnya, kalau yang ditanyanya waktu berarti yang ditutup apanya? W-nya. Berarti rumusnya J dibagi K. Jarak dibagi kecepatan. Paham sampai sini? Paham. Tadi anak-anak sudah mencari tahu berapa sih jaraknya, berapa waktunya. Nah, di sini ada yang namanya kecepatan. Kecepatan itu apa, anak-anak? Besaran Nah, kecepatan adalah besaran yang menyatakan seberapa cepat sebuah benda berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Oke, sekarang anak-anak tolong berdiskusi dilanjutkan. Di situ anak-anak sudah dapat informasi tentang jarak dan waktu. Sekarang anak-anak, Bu Guru mau anak-anak juga membuat segitiga ajaib. Semuanya udah bawa peralatannya, silakan dibuka alat peraganya.
Digunting dulu ya, digunting yang rapi. Digunting yang rapi. Segitiganya mana? Semuanya harus saling membantu, jangan masing-masing, jangan sendiri-sendiri, ya. Ayo. Nah, yang ini ya segitiganya sudah ada. Boleh diwarnain kalau ada pewarnanya. Ayo, harus kerja sama ya. Harus kerja sama. Kalau sudah ditempel ya, yang atasnya D, sampingnya K, sampingnya lagi W. Ada ya Bu ya? Nah, D, K, W. Kalau nggak lebih gampangnya gini, Jokowi gitu ya. Jadi D, K, dan W. Jadi kalau rumusnya bukan nih rumus kecepatan. Kamu harus ingat rumus segitiga J, D, K, dan W ya. Ya, kita garis dulu saya. Ya, bareng-bareng saya.
Cepat Siapa sih yang paling cepat dari hasil simulasi anak-anak tadi lari di luar kelas? Ya, Siapa dong, Dok? Manisha yang paling cepat. Ya Allah, Ciknya di sini. Mana ya? Paling cepat siapa nih? Siapa nih, guys? Kamu nih. Wah, masih ada tuh. Ini itu dia pakai koma sih. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah selesai semuanya? Kalau udah selesai bikin segitiga ajaib, silakan anak-anak tentukan siapa temennya yang larinya paling cepat. Ya, itu ada di balik LKPD belakangnya. Ya, di situ dijawab ada 3 pertanyaan, dijawab 2 pertanyaan dulu. Ya, dijawab 2 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan, ayo. Berdiskusi boleh bareng-bareng. Kalau diskusi harus bareng-bareng ya. Diskusi harus bareng-bareng, nggak boleh sendiri-sendiri. Siapa yang paling cepat? Sudah anak-anak ditentukan siapa yang paling cepat? Sudah ditemukan 1 orang dari kelompoknya siapa yang paling cepat? Sudah. Selanjutnya di pertanyaan ketiga coba dibaca dulu. Apa itu pertanyaan ketiga? Nah, siapa? Berapa kecepatan? Nah, berapa kecepatan sampai kita tempuh ke garis finish? Ya.
Oke, anak-anak, sekarang simak dulu videonya. Kalau sudah simak video, simak dulu ya videonya saya sebentar. Semua lihat ke depan, kita simak videonya. Nggak tahu nih suaranya kenapa nggak ada ya. Jadi ini si anak ini dia telat datang ke sekolah, kemudian dia lari sejauh mungkin, dia lari hingga dia mau sampai ke sekolah. Jarak ke sekolah itu adalah 800 meter dan waktunya 7 meter. Berapa kecepatannya itu yang ditanyakan ya? Ya. Berapa ya kecepatan Haikal ketika berlari? Sekarang Bu Guru nanya, apa rumus kecepatan? Rumus kecepatan itu segitiga aja, tapi rumus kecepatan bagaimana cara menentukan kecepatan? Rumusnya jarak dibagi waktu ya. Rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nih ya. Kalau yang ditanyanya kecepatan berarti J dibagi W. Tadi kita ketahui jaraknya adalah 800 meter. Waktunya berapa yang dia tempuh? 7 menit. Yang ditanyakan kecepatannya. Berapa rumus dari kecepatan? Apa rumus dari kecepatan? J dibagi W. Sekarang jaraknya berapa? Jaraknya 800 berarti dibagi 7. 800 dibagi 7. Coba berapa hasilnya 800 dibagi 7? Ada yang tahu? Ya, 800 dibagi 7 sih berapa? Berapa? 114,2 meter. Pintar. 114,2 meter per menit. Nah, sekarang anak-anak, tadi anak-anak sudah ditentukan belum siapa dari teman-teman yang tadi lari, siapa yang duluan sampai? Sudah ditentukan? Sekarang anak-anak hitung di pertanyaan ketiga. Berapa kecepatannya? Berarti jarak dibagi waktu. Silakan dihitung. Ayo. Coba 300 dibagi berapa? 1 detik. 300 berarti 300 kilometer 300 meter per detik. Kan tadi detik satuannya kan? Berarti 300 meter per detik. Ayo. Yang lain dihitung juga ya. Dari rumah kita gitu. Bukan dari tadi kamu simulasi jaraknya. Ya. Tadi kamu sudah ditentuin belum siapa yang paling cepat tadi larinya? Setiap kelompok sudah. Nah, sekarang dihitung. Jaraknya berapa, kecepatan waktunya berapa, tinggal dibagi. Jadi jarak dibagi waktu. 300 meter per detik. Ya, dihitung. Boleh. Jadi 300 dibagi berapa? Ya, 300 dibagi 2. Berarti 300. Ya, 300 meter dibagi 2 detik kan? Tadi rumusnya. Ya, 300 meter dibagi 2. Berarti berapa? Nah, tulis. Berarti kecepatan dia adalah 150. Berarti siapa yang paling kencang? Berapa kecepatan yang diperoleh? Berarti dia 150. Ya. Gitu. 150 menit. Sudah paham semuanya menghitung kecepatan? Berarti rumus kecepatan itu apa? Jarak dibagi apa? Jarak dibagi waktu. Ya. Berarti kesimpulannya siapa yang paling cepat? Oke. Kesimpulannya ditulis siapa jadinya yang larinya paling cepat, siapa dengan berapa kecepatan yang dia tempuh. Ya.
Berapa gitu ya Reja? Udah kalau kaku mah kapus. Udah gila, udah bisa dipakai sama orang tapi apa sih? Tapi bisa dijual kan? Kita bayar berapa juta dari Epic nih? Udah selesai anak-anak? Oke, kalau udah selesai, yuk sama-sama kita anak-anak itu presentasi maju ke depan menyajikan hasil. Selanjutnya anak-anak menyajikan hasil dengan cara presentasi di depan kelas ya. Seperti biasa kalau presentasi pertama itu anak-anak sebutkan salonnya dulu. Kemudian anak-anak jelasin tadi melakukan kegiatan apa. Pertama simulasi, kemudian siapa yang paling cepat dan berapa kecepatannya. Paham semuanya? Nanti tolong dijelaskan semaksimal mungkin ya. Jadi anak-anak nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah semuanya siap? Siapa yang coba dulu deh sebelum maju? Mana semangatmu? Ini semangatku. Masih semangat anak-anak? Masih ya. Sekarang coba siapa yang mau maju pertama? Kelompok siapa? Saya. Oke, kelompok Rido boleh maju. Bawa alat yang tadinya segitiga decknya. Ya. Ya, berikan salam. Nanti kelompok lain, Bu Guru mau anak-anak memberikan komentar. Pastinya simpan dulu sayang. Nah, anak-anak nanti kelompok lain harus kasih komentar dari hasil segitiganya. Bagaimana cara presentasinya, suaranya udah terdengar jelas atau tidak? Seperti itu ya. Ayo, boleh? Ayo, silakan. Ayo, presentasi dulu ya. Oke, suaranya keluarin. Gambarnya dilihatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan siapakah yang larinya paling cepat? Ibnu. Berdasarkan hasil pengamatan berapa waktu yang ditempuh? 0,1 detik. Berapa kecepatan yang ditempuh untuk sampai ke garis finish? 0,1 detik. Sebenarnya Ibnu adalah orang yang larinya lebih cepat dari Ridho dan dia lebih cepat. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Kasih tepuk tangan, ayo kasih tepuk tangan. Oke, sekarang ini hasil dari karya dari kelompok 2. Coba kelompok sini dulu, menurut kamu gambarnya bagus nggak? Bagus nggak?
Gue dari Ayo, sinian dong belajar suaranya. Ayo maju. Kasih tepuk tangan dong buat kelompok 3. Mana tepuk tangannya? Oke, semua perhatikan ke depan ya. Kalau temannya lagi presentasi, kita perhatikan ke depan dulu anak-anaknya ya. Anak-anak ya ke depan. Oke. Siapa? Assalamualaikum dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil pengamatan, siapakah larinya paling cepat? Sofa. Berdasarkan hasil pengamatan, berapa waktu yang ditempuh? 0,2 detik. Berapa kecepatan yang ditempuh untuk sampai ke garis finish? 150 per detik. Ya. Nah, ini benar ya. Hasil dari segitiga ajaib ya. Jadi kalau Yusuf coba, kalau misalnya nyari kecepatan berarti yang ditutup apanya? K-nya. Berarti rumusnya J dibagi W. Itu ya. Oke, coba kelompok Rido. Bagaimana tanggapan kelompok Yusuf? Ayo, terhadap kelompok Yusuf bagaimana? Bagus. Bagus. Apa nih yang bagus? Presentasinya. Terus apa lagi? Apa? suaranya. Suaranya terdengar dengan jelas. Oke, tepuk tangan buat kelompok Yusuf. Hebat.
katanya bahwa anak-anak ada hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Semakin jaraknya semakin jauh, waktunya akan semakin lama. Ya, semakin lama nggak waktu yang ditempuh? Semakin lama waktu yang ditempuh. Kalau kita kecepatannya semakin tinggi, otomatis kita cepat sampai tidak? Cepat sampai. Oke. Nah, anak-anak. Segitu saja pembelajaran hari ini. Anak-anak, sekarang kita simpulkan bersama-sama. Hari ini tadi anak-anak udah belajar tentang apa aja? Jarak, waktu, dan kecepatan, ya. Jarak, waktu, dan kecepatan. Coba Bu Ena mau kompak semuanya. Hari ini anak-anak belajar apa aja? Jarak, waktu, kecepatan. Tadi perbedaan jarak dan waktu. Kalau jarak itu apa? Lintasan. Kalau waktu itu lama berlangsungnya. Coba jarak itu apa? Seberapa jauh sebuah benda yang telah berubah posisi. Ya, seberapa jauh benda yang berubah posisi. Jadi jarak itu adalah sebuah lintasan dari dari satu titik ke titik lainnya. Kalau waktu itu lama berlangsungnya. Berapa lama sih untuk melintasi suatu lintasan? Seperti itu. Kalau kecepatan apa? Ayo, siapa yang mau kecepatan? Jauhnya sebuah benda bisa bergerak dalam 1 detik. Nah, berapa besaran dari suatu jarak dan waktu. Seperti itu. Oke, anak-anak sudah paham semuanya hari ini? Hari ini anak-anak udah belajar tentang jarak, udah belajar tentang apa lagi? Waktu. Dan juga sudah belajar tentang kecepatan. Jadi kalau kita simpulkan, jarak itu adalah sebuah lintasan dari satu titik ke titik lainnya. Kalau waktu itu adalah lama berlangsungnya menuju satu titik ke titik lainnya. Kalau kecepatan itu adalah besaran satuan dari perbandingan dari jarak dan waktu. Oke, untuk lebih mengingat, ya kita nyanyi dulu bersama-sama. Terlebih dahulu tentang lagu kecepatan. 1, 2, 3. Mari kita belajar materi kecepatan supaya kita bisa dan menjadi pintar. Kecepatan rumusnya segitiga ajaib. Jarak benda, kecepatan, dan waktu tujuan. Oke, tepuk tangan kita semua. Hebat, ya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, Bu Guru mau anak-anak semuanya di sini hebat-hebat. Anak-anak hebat-hebat. Tadi anak-anak sudah melakukan simulasi, sudah aktif mengikuti pembelajaran yang Bu Guru berikan, sudah semangat, ya. Namun anak-anak hebat semuanya, ya. Nah, untuk anak-anak yang di sini masih lemes-lemes, yuk semangat yuk, ya. Jangan jadikan lelah kita itu membuat kita jadi malas belajar, jangan. Ya, tapi di sini anak-anak hebat semua. Anak-anak sudah belajar, sudah mengikuti peraturan yang Bu Guru berikan. Anak-anak di sini hebat semua. Tepuk tangan buat kita semua. Hebat. Belum kompak, tepuk tangan buat kita semua. Oke, ya. Nah, sekarang Bu Erina mau membagikan asesmen sumatif, ya, lembar evaluasi. Ya, lembar evaluasi, ya. Silakan anak-anak tolong dikerjakan, ya. Dikerjakan lembar evaluasi yang Bu Guru berikan, ya. Bu Guru kasih waktu 15 menit harus sudah selesai, ya. 15 menit harus sudah selesai. Tulis aja dulu namanya. Ini tulis namanya. Iya, nama sendiri. Oke.
Baik anak-anak, kalau udah selesai mengerjakan lembar evaluasi, anak-anak tolong isi lembar penilaian diri, refleksi diri anak-anak ya. Anak-anak tinggal checklist kira-kira sudah atau belum. Dan nggak usah anak-anak karang ya, benar-benar apa yang anak-anak sudah lalui, yang anak-anak sudah pahami. Saya sudah paham belum materi hari ini? Saya tadi sudah melakukan apa aja. Jadi tolong anak-anak diisi sesuai dengan kondisi anak-anak ya. Paham anak-anak hebat? Paham tidak? Oke, betul bagikan ya. Ya, tolong anak-anak diisi di checklist lembar penilaian dirinya. Kalau udah selesai mengisi lembar evaluasi, anak-anak kalau anak-anak sudah isi lembar evaluasi, anak-anak tolong diisi lembar penilaian diri tentang tinggal di checklist aja sesuai dengan yang anak-anak rasakan kondisinya seperti apa, supaya Bu Guru tahu nih anak-anak sudah paham belum dengan materi yang Bu Guru sampaikan ya. Diisi ya sayang, semuanya harus diisi namanya. Kalau udah selesai mengisi lembarnya, nama ditulis dulu nama ya, namanya tolong ditulis yang jelas ya, harus ditulis dengan jelas. Ya, tinggal di checklist. Sudah, waktunya sudah selesai, boleh dikumpulkan semuanya. Ayo, kumpulkan di kedua kelompoknya. Tolong dikumpulkan semuanya dari hasil lembar evaluasi dan penilaian diri ya. Tolong dikumpulkan. Ayo, buruan. Dikumpulkan semuanya. Nah. Ya, siapa lagi yang udah selesai boleh dikumpulkan semuanya, boleh cek dan buku periksa jawaban semua ya. Sudah? Ayo kumpulkan Nah ya, baik anak-anak. Anak-anak sudah selesai ya lembar evaluasi. Anak-anak sudah menyelesaikan lembar evaluasi. Ya, sudah selesai tugas-tugas kita. Nah, sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru mau nanya dulu yang pertama. Tadi udah dijelasin. Apa yang kamu pelajari hari ini? Tadi kita belajar apa aja? Jarak waktu kecepatan. Apa yang paling kalian sukai dan tidak sukai dari pembelajaran ini? Ada yang disukai? Ada ketika apa? Ketika tadi mengukur
Tidak boleh. Apa yang akan terjadi? Kecelakaan seperti di sini. Ya, seperti di sini. Patuhi kecepatan berkendara. Jadi kalau menggunakan motor, nggak boleh kecepatannya lebih dari 60 km per jam atau 30 km per jam. Jadi pesan moralnya apa? Bahwa kita setiap berkendara harus memaksimalkan, jangan terlalu kecepatannya, jangan terlalu besar. Jangan ngebut-ngebut. Kalau kita ngebut-ngebut kecepatannya tinggi sampai 180, itu nanti bakal bisa kecelakaan seperti itu ya. Jadi anak-anak, kecepatan berkendara harus anak-anak perhatikan supaya bisa aman di jalanan. Paham semuanya anak-anak? Paham.